طبنا يا الله ورجعنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله طبنا يا الله طبنا يا الله Namun kesimpulan dari pengajian sebelum sampai Ustaz, 5 bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Si pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi rezeki kita dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Si kedua, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meyakini sifat Allah atas yang 4 rupa. 4 rupa itu maaf. Kelima, kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis untuk selama-lamanya. Kemudian terakhir menurut saya Ustaz, itu hadis, barang siapa yang ingin menjadi manusia yang terkuat, maka hendaklah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki penyampaian atau isi pengajian si sampean Ustaz Bro. Nah, mungkin dalam hal niki arak si ingin mirip ketuan, maka karena itu sila. Namun sebelumnya pernahnya mungkin di luar ini sila bertemu dulu. Lui luar nih. Pertama, Ustadz Masuri, silahkan masuk. Geser. Geding, gelis. Hati bagus ruanteng ngaji. Ini ngaji lemper-lemper cuma surga lemper-lemper muna. Pertama, silakan. Pandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kita masih dulu si Bapak Ustaz, jadi masalah tawakal. Jadi menggerakkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita umpamakan seorang TKI yang bekerja ke tanah atau ke Saudi Arabia, yaitu untuk mencari rezeki. Sedangkan hidupnya itu kan sepenuhnya digantungkan kepada bosnya atau majikannya. Nah sekarang apakah asal dia itu berserah diri? Karena kalau dia tidak bekerja kan itu tidak dibayar, dia tidak digaji. Nanti kalau dia berserah diri, tidak bawa uang atau tidak bawa apa-apa, kan mesti seorang TKI ini sumpahnya naik kadang-kadang macam dan apa gawe atau rezeki menungguin dibayar. Nah apakah seorang TKI ini sudah termasuk berserah diri kepada siapa? Niki mohon penjelasan dulu nanti. Kedua, Mas Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kita masuk dalam tema ini sesuai dengan ayat yang disampaikan dari kepada Bapak Ustaz yang kita semua tadi. Tapi saya baca di awal ya Ustaz ya niki ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Jadi maksud ayat ini tolong dijelaskan kami Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini bukan pertanyaan, minta solusi atau penjelasan tentang Ini sekarang tema ini. si ketelu arah jamaah sinina coba. Jamaah sinina. Sanara mewakili. Angkat 5. Darah sinina. Di luar. Ustadz Mashuri. Ustaz kan dulu. Nah ini dulu Ustadz akan menjawab 2 pertanyaan. Bismillah. Seseorang yang bekerja dengan mengharap imbalan atau gaji dari hasil pekerjaannya, apakah dia dikatakan menggantungkan dirinya, menggantungkan nasib kepada bosnya atau seperti apa? Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, perlu kita ketahui ya, di dalam bertawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tawakal itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang telah kita lakukan. Itu berada pada posisi setelah kita melakukan sunnatullah. Ya, sunnatullah yang berupa ikhtiar di sana. Ikhtiar. Kita bekerja harapannya untuk apa? Mendapatkan rezeki. Rezeki itu ya, memang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Hanya saja permasalahannya pada siapa Allah itu akan menitipkan rezeki saya. Ya. Dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya kepada saya? Terus berapa besaran rezeki yang akan saya terima pada hari itu? Nah, itu kan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena permasalahan ini adalah sesuatu yang masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk mencarinya. Mencarinya dengan jalan yang halal. Itu saja tugas kita, ya. Rezeki, jodoh, itu semua hak prerogatif Allah yang satu pun dari makhluk tidak ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa dia akan menikah, di mana dia berjumpa dengan jodohnya, dengan cara apa dia akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua menjadi rahasia Allah. Hanya saja di dalam hal jodoh dengan rezeki, tentu kita kan menginginkan yang terbaik.
melente rezeki si penuh sehingga kita dari pagi keluar rumah untuk mencari rezeki, pulang sore. Itu salah satu apa bentuknya? Ikhtiar, menjalankan sunnatullah, ya, menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk bisa kita mendapatkan rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan segala sesuatu itu lengkap beserta tata caranya. Dan kadangkala, mohon maaf, kadangkala, ya, sesuatu kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang melalui jalan yang kita tidak senangi. Itu dia. Sebagaimana dulu yang pernah tiang ceritakan, bagaimana seseorang laki-laki yang berdoa, ya, di setiap doanya itu apa? Mengharapkan jodoh yang cantik, kaya, dan baik, ya, cantik, kaya, solehah. Padahal kan yang cerita itu, ya, cantik, kaya, solehah. Setiap selepas sholatnya hanya itu permohonannya. Duhai Allah, berikanlah kepadaku jodoh yang cantik, kaya, dan solehah. Ya. Pergi umrah, tawaf, ya. Orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ketika di rukun Yamani, ya, disunatkan perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah, dan dia baca apa? Duhai Allah, anugerahkan kepadaku perempuan yang cantik, kaya, dan solehah. Orang sa'i, ya, dari Safa ke Marwah, memperbanyak doa di sana, memperbanyak zikir, dia itu aja dia baca, ya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku jodoh yang cantik, kaya, dan solehah, begitu terus. Ya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia pulang ke negaranya, ya, dia dikejar sama anjing, ya, dikejar sama anjing, anjing itu menggigitnya, sampai dia sempat berburuk sangka kepada Allah. Duhai Allah, bukankah yang aku minta itu perempuan cantik, kaya, dan solehah, bukan anjing gila, ya Allah? Kan? Sampai sempat memberikan seperti itu. Nah, tetapi ketika dia digigit sama anjing itu, ya, dia mengidap suatu penyakit, dilarikan ke rumah sakit. Nah, ternyata dalam keadaan dia tidak tersadar, ya, dia diobati, ditangani dan sebagainya. Ketika dia mulai membuka matanya, dia melihat ada seorang dokter cantik di sebelahnya, ya. Dan ternyata dokter itulah yang selama itu memberikan perawatan kepada dirinya. Dia tertarik kepada dokter itu, ya. Dokter pun juga mengaminkan dari apa yang menjadi niat mulianya itu. Akhirnya dia berjodoh dengan perempuan yang cantik, kaya, dan solehah, seorang dokter. Nah, seperti itulah dia, ya. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang indah itu melalui jalan yang kita tidak senangi. Begitu, ya. Nah, sekarang tugas kita menjalankan sunnatullah itu. Ingin mendapatkan harta, maka cari harta itu. Karena itu jalan yang bisa kita tempuh untuk meraih karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun berdoa-doa di atas sujadah tu, ya Allah, icanin gamak terik kepeng lekan langit sekarung, ya. Dia nagani ini. Karena kita di sana belum menjalankan apa? Sunnatullah. Ya, jalan untuk bisa menggapai janji Allah itu. Ini dia. Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah manusia itu dikatakan bergantung kepada bosnya dengan cara dia bekerja sebagai seorang tenaga kerja misalkan? Tidak. Kenapa? Karena yang ada pada pikiran seorang tenaga kerja ialah, ya, dia pergi merantau ke luar negeri sebagai salah satu ikhtiar dia. Dan kenapa dia berharap kepada bosnya? Karena yang dia yakini adalah Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki saya ada pada orang ini lewat bosnya. Jadi seperti itu, ya. Makanya kita yang diberikan nasib oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kaya, maka harus bersyukur, ya. Kita punya kelebihan rezeki, kita berikan rezeki kepada orang lain. Yang kita hadirkan dalam hati kita apa? Oh, ternyata aku termasuk di antara manusia pilihan yang Allah pilih sebagai jalan untuk
makhluk yang lain mendapatkan rezekinya. Kita jadi bos, kita punya banyak karyawan, bersyukur, alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilihku sebagai seorang hamba, ya. Sebagai seorang hamba yang dimana padaku dititip rezekinya makhluk yang lain. Jadi seperti itu. Sehingga lamun ini aku berpikir, dia tersemal ngumbe, telat-telat nyari dengan upakna. Jadi seperti itu, ya. Karena rezeki yang Allah berikan pada kita ini ada rezekinya si fulan pada kita. Rezekinya si dia itu hanya dititip lewat kita saja. Begitu juga sebagai seorang suami, ketika dia mendapatkan rezeki, pulang-pulang istri minta uang. Jangan diseboin istrinya. Kenapa? Itu uang yang kita dapatkan sesungguhnya uang istri, rezeki istri dan anak kita, hanya saja Allah menitipnya melalui kita. Begitu dia. Jadi ini tersalang seboin abang ini pun. Tapi yang paling parahnya, wah nasade jatah sekanesi dengan dia percaya doang. Wah, dia pocu jadi dengan mau buka dompet, buka sekolah. Bukan seperti itu juga adab orang, ya, akhlak orang sebagai seorang istri. Nah, jadinya begitu ya kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi jangan bangga dengan uang yang kita dapatkan itu, lalu kita menyembunyikannya dari orang yang berhak menerimanya, ya. Yang patut kita lakukanlah bersyukur bahwa kita termasuk di antara manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan diberikan hamba yang lain rezekinya, seperti itu. Nggih. Nah, pertanyaan yang kedua, apa nabi maknana ayat bacaan itu tersebut nah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Jangan-jangan menghafal ayat 1000 dinar ini, ya. Sang gerang amalang aja kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya makhraja, jalan keluar. Jadi sebesar apapun masalah kita, takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Ya. Innallaha balighu amrihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, memberikan, menganugerahkan kepadanya apa? Amrihi, segala macam bentuk urusannya. Allah akan menolong dia di dalam segala macam bentuk urusannya. Ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut pandangan manusia menjadi mungkin. Jadi seperti itu dia, ya. Ini hikmah kalau kita bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi seperti itu. Tidak menarah dengan bersedekah, si fulan dikasih terus kita enggak dikasih, jangan lalu gedak dan sebagainya. Ong si gedak ini berarti itu kurang ngandelang Allah. Jadi seperti itu, ya. Oh, dia ada aku sang Allah akan memberikan yang jauh lebih baik buat saya, tetapi tidak melalui BSM, misalkan tidak melalui PKH, tidak melalui ini gitu. Serahkan semua kepada Allah. Allah tidak memberikan kita lewat jalan ini, pasti Allah akan memberikan kita lewat jalan lain. Ya, intinya yakinkan yang 5 itu. Insya Allah kita akan termasuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepadanya. Harap selain harap lain. Jamaah sekalian, kesimpulan dengan pertanyaan si dua sebelum sampai Ustaz atau jawaban Pak Muallim. Jadi apapun bentuk pegawaian asalkan cara yang halal, ini adalah bentuk
penyerahan diri kepada Allah. Ini si pertama. Si kedua, sesi bertawakal sebenarnya bahwa rezeki itu akan diberikan oleh Allah dengan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya maib tuh. Nah mungkin entah ini pengajian namun sebelum tutup sila tempat selawat dalam hari ini akan dipimpin oleh Pak Muflihun SPDI. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا السلامة والصحة والعافية ودوام السلامة والصحة والعافية وتمام السلامة والصحة والعافية والشكر على السلامة والصحة والعافية والسلامة والصحة والعافية من كل بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.